Harga minyak melemah tipis di Jumat pagi waktu Asia, di tengah harapan tercapainya kesepakatan untuk memperpanjang gencatan senjata Amerika dan Iran. Meski demikian, pernyataan Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance Kita beralih ke informasi komoditas. Harga minyak turun tipis di tengah ketidakpastian perpanjangan gencatan senjata Amerika dan Iran. Harga emas bergerak tipis di tengah penantian arah penyelesaian konflik Timur Tengah, sementara harga batu bara melandai seiring turunnya harga minyak mentah global. Harga minyak melemah tipis di Jumat pagi waktu Asia, di tengah harapan tercapainya kesepakatan untuk memperpanjang gencatan senjata Amerika dan Iran. Meski demikian, pernyataan Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menyebut negosiasi masih belum final membuat penurunan harga minyak tertahan. Melansir Reuters, Brent pengiriman Juli turun 0,37% di $93,36 Amerika per barrel. Minyak WTI Amerika turun 0,71% ke $88,27 Amerika per barrel. Secara mingguan, harga minyak merosot lebih dari 8% dengan Brent sentuh level terendah $87,11 Amerika per barrel dibandingkan posisi tertinggi pekan lalu di $109,47 Amerika per barrel. Harga emas menguat tipis karena investor menilai laporan kesepakatan gencatan senjata Amerika dan Iran. Diketahui Amerika dan Iran mencapai kesepakatan di Kamis waktu setempat untuk memperpanjang gencatan senjata dan mencabut pembatasan pengiriman melalui Selat Hormuz. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump belum menyetujuinya dan media pemerintah Iran mengatakan bahwa kesepakatan tersebut belum final. Dikutip dari Reuters, di Jumat pagi pukul 10 waktu Indonesia Barat, harga emas spot naik 0,2% di $4.499,56 Amerika per troy ounce. Harga batu bara melandai seiring turunnya harga minyak. Merujuk Refinitiv, harga batu bara ditutup di $137,5 Amerika per ton, melemah 0,5% di Kamis waktu setempat. Pelemahan ini memperpanjang tren negatif dengan pelemahan 1,4% di 2 hari terakhir. Melemahnya harga batu bara tak bisa dipisahkan dari turunnya harga minyak, mengingat kedua komoditas saling mensubstitusi. Di Jumat pagi, Brent pengiriman Juli turun 0,37% di $93,36 Amerika per barrel. Minyak WTI Amerika turun 0,71% ke $88,27 Amerika per barrel. Dari bagi sumber untuk Adex Channel. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya, pemirsa, di mana nilai tukar rupiah kembali melanjutkan pelemahan jelang libur akhir pekan dengan memperbaharui rekor level intraday terendah di sepanjang masa. Dikutip dari RTA, hingga perdagangan Jumat siang tadi rupiah melemah di 0,27% di 17.872 per dolar Amerika. Secara intraday, rupiah kembali memperbaharui rekor terlemah di sepanjang masa di 17.880 per dolar Amerika dan semakin dekat ke level psikologis 17.900 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah dibuka melemah di 0,14% di 0,14% masuk kami di kisaran 98,974 setelah ditutup melemah di 0,19% di sesi sebelumnya. Dolar Amerika melemah di pasar global setelah muncul laporan Amerika dan Iran telah mencapai kesepakatan untuk memperpanjang gencatan senjata. Namun sejumlah laporan serupa dalam 3 bulan terakhir belum menunjukkan benar-benar mengakhiri perang. Sementara dari dalam negeri, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya-Yudi Sadewa menilai level rupiah yang berada di sekitar 17.800-an per dolar Amerika tidak mencerminkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia dan pemerintah masih akan mengambil langkah tambahan untuk membantu penguatan rupiah. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 17.883 rupiah pasca penutupan. Pelemahan terpangkas di 0,25% di 17.867 per dolar Amerika Serikat. Kemudian terhadap euro di 20.701 rupiah, terhadap pound sterling di 23.982 rupiah, dan yen Jepang di 112,26 rupiah.
Kita beralih ke informasi emiten pemirsa di mana Morgan Stanley Capital International atau MSCI menyoroti saham PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau Goto dengan harga yang bertengger di level Rp50 per saham sejak 13 Mei 2026. Likuiditas saham Goto saat ini sangat rendah sehingga berpotensi dianggap tidak layak investasi. Dikutip dari idxchannel.com, dalam pengumuman Rabu, MSCI memutuskan untuk membekukan saham PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau GOTO yang saat ini berada di MSCI Global Standard Index. Pembukuan tersebut mencakup soal jumlah saham atau number of shares, faktor kepemilikan asing atau foreign inclusion factor, pembatas bobot, dan tidak ada penghapusan atau penambahan saham dari indeks. Dalam hal ini, saham Goto masih tetap dipertahankan MSCI dalam indeks, namun penyedia jasa indeks global mengawasi ketat perkembangan saham Goto dalam beberapa waktu ke depan. Dalam keterangan tertulis, MSCI akan kembali meninjau likuiditas saham Goto sesuai metodologi MSCI Global Investable Market Indexes di review Agustus 2026 dan akan menghapus PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau Goto jika pada saat review gagal memenuhi persyaratan likuiditas yang berlaku, dan keputusan ini berlaku efektif mulai 1 Juni 2026. Diketahui saham Goto bergerak di harga yang bertengger di level Rp50 per saham sejak 13 Mei 2026. Selain itu, Goto merupakan salah satu dari 17 konstituen saham Indonesia di MSCI Global Standard Index. Hingga 30 April 2026, bobot saham Goto terhadap MSCI Indonesia Index mencapai 3,29%. MSCI sebelumnya juga telah menghapus 6 saham dari MSCI Global Standard Index. Dengan keluarnya ke-6 saham tersebut, saham Indonesia dalam MSCI Global Standard Index tersisa 11 saham. Dan jika Goto keluar, maka konstituen asal Indonesia tersisa 10 saham. Dari bagi sumber untuk Adex Channel. Ya, pemirsa, terkait dengan perkembangan yang terjadi hari ini, saham Goto tidak melakukan transaksi atau tidak bergerak kemana-mana dan dipertahankan tetap di level Rp50 per saham. Dan kondisi ini sudah berlangsung dalam beberapa perdagangan terakhir, pemirsa. Dalam sepekan terakhir juga tetap bergerak di level 50. Dalam 1 bulan terakhir masih mengalami pergerakan, namun dalam perdagangan 4 Mei hingga di perdagangan hari ini tidak mengalami pergerakan yang berarti, sehingga ini menjadi sorotan bagi MSCI untuk berpotensi saham Goto terlepas dari indeks ini. Jadi nanti informasinya dari beberapa saham yang berada di indeks MSCI, saham Indonesia dengan keluarnya Goto nantinya akan mengurangi jumlah dari porsi saham Indonesia di indeks MSCI. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat pergerakan saham Goto di sepanjang perdagangan hari ini. Ya, tetap bertahan di level 50 dan tidak bergerak kemana-mana, di mana kondisi ini sudah berlangsung dalam beberapa perdagangan terakhir. Nah, bagaimana dengan perdagangan di 6 bulan terakhir, pemirsa? Saham Goto sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Kita ke grafis selanjutnya. Di perdagangan awal Desember, Goto masih diperdagangkan di level Rp67 per saham. Di 2 Januari menguat ke level 69. Awal Februari kembali tertekan ke level 61. Februari mencoba kembali menguat ke level 62. 5951 di 17 Maret, pemirsa, intraday terendah. April 24 dan 4 Mei, kemudian 29 Mei. Dalam beberapa perdagangan terakhir dalam sepekan juga tidak bergerak kemana-mana, tetap dipertahankan di level 50, pemirsa. Kita coba lihat dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada. Dari posisi PER, kemudian juga dari posisi PBV, PCFR, dan juga dari PCFR-nya. Ya, untuk PER-nya ada di 55,27 kali, PSR-nya di 2,67 kali, PBV-nya di 1,78 kali, dan PCFR-nya di 13,43 kali. Ya, kemudian secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.